Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan amalan hati. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas kiat meraih keikhlasan. Salah satu di antara cara meraih keikhlasanlah dengan menyembunyikan amal soleh, merahasiakan, tidak memperlihatkan, tidak memberitahukan. Jadikan itu rahasia antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang timbul pertanyaan, apakah sama sekali tidak boleh memperlihatkan amal soleh? Kalau ada orang yang terang-terangan melakukan amal soleh, memperlihatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, apakah dipastikan riya atau sum'ah? Dipastikan tidak ikhlas? Jawabnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. La nastati an nahkuma ala amali ahadin bi annahu riya, lianna hadha bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Kita tidak bisa menghukumi atas amal yang dilakukan oleh seseorang bahwa itu riya, tidak bisa. Karena riya atau ikhlasnya hanya antara dia dengan Allah. Kadang-kadang seseorang memperlihatkan amalan secara ikhlas karena Allah, sehingga tidak setiap orang yang menampakkan amalannya itu riya, tidak setiap orang yang memberitahukan amalannya itu sum'ah. Riya atau sum'ahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang ada amalan yang menampakkannya, memperlihatkannya, memberitahukannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada menyembunyikannya. Kadang-kadang ya. Berkata Al-Junaid, al-ikhlas sirrun bainallahi wa bainal abdi. Ikhlas itu rahasia antara Allah dengan seorang hamba. Makanya kita tidak boleh suudzon kalau orang terang-terangan melakukan amal soleh, lalu kita langsung cap riya. Berkata Makhul, seorang ulama Ahlus Sunnah rahimahullahu ta'ala, ra'aitu rajulan yusalli wa kullama raka'a wa sajada baka. Fattahamtuhu annahu yura'i bibukaih.
Fahurimtul buka sanah. Aku melihat ada seorang sholat. Setiap kali ruku dan sujud orang itu menangis. Tangisannya terdengar keras. Aku menuduh dia bahwa dia itu riya dengan tangisannya. Apa akibatnya? Aku tidak bisa menangis dalam sholatku selama 1 tahun. Dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah makhul ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau terangkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, ketika menjelaskan bolehnya menampakkan ketaatan di hadapan orang banyak. Kata beliau, wa fil idhari faidatul iqtida wa targhibun nas fil khair. Wa minal a'mal ma la yumkinul israru bihi kal hajj wal jihad. Wal mudhiru lil amal yanbaghi an yuraqiba qalbahu hatta la yakuna fi hubbur riya. Bal yanwil iqtida' bihi wa la yanbaghi li dha'if ay yakhda'a nafsahu bidzalik. Di dalam menampakkan ketaatan ada faidah iqtida'. Iqtida' itu jadi contoh uswah bagi orang lain dan memotivasi orang lain untuk melakukan ketaatan yang sama. Ada amalan yang tidak mungkin dirahasiakan, harus ditampakkan. Seperti jihad fisabilillah, seperti haji, seperti umroh, seperti ngaji kayak begini, seperti dakwah amar ma'ruf nahi munkar, salat berjamaah di masjid, itu tidak mungkin disembunyikan. Orang yang menampakkan amal-amal ini secara terang-terangan di hadapan orang, dia hanya harus menjaga hatinya agar tidak diniatkan untuk dipuji orang dengan amalannya. Tapi diniatkan untuk diikuti orang, agar orang terdorong untuk mengikuti amalan kita. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, wa man kana lahu wirdun masyru'un min salatil duha aw qiyamil lail aw ghairi dhalik fa innahu yusallihi haitsu kana wa la yanbaghi lahu an yada'a wirdahu al-mashru' li ajli kaunihi bainan nas. Idza 'alima Allahu min qalbihi annahu yaf'aluhu sirran lillah ma istihadihi fi salamatihi min ar-riya wa mufsidatil ikhlas. Kata Syekhul Islam, siapa orang yang memiliki kebiasaan yang disyariatkan, sudah terbiasa, seperti sholat duha, seperti qiyamul lail, atau yang lainnya, seperti membaca Al-Quran seusai sholat. Selesai sholat wirid dulu, berdoa, lalu baca Al-Quran. Dan yang lain-lainnya, hendaklah dia tetap lakukan. Kebiasaan tersebut jangan sampai ditinggalkan hanya karena ada di tengah-tengah orang. Kalau kebiasaannya begitu, mau ada orang, mau tidak, lakukan. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui kebiasaan dia sehari-hari. Ada orang, tak ada orang, dia tetap duha, dia tetap tahajud, dia tetap baca Al-Quran, dia tetap berzikir. Allah mengetahui hal itu,
dan ma'iztihadihi fi salamatihi minar riya wa mufsidatil ikhlas, dengan tetap menjaga keselamatan hatinya dari riya dan hal-hal yang merusak keikhlasan. Di kalangan ulama salaf ada yang menampakkan amalnya dan memberitahukan amalnya kepada orang lain sengaja. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Ayyas. Bukan Abu Bakar As-Siddiq ini. Ini seorang generasi tabi'in. Ketika dia mau mati, sudah sakit parah gitu, saudarinya menangis. Adiknya yang perempuan menangis. Maka berkata Abu Bakar bin Ayyas, ma yubkiki, apa yang membuat kamu menangis? Unduri ila tilka zawiyah allati fil bait qad khatama akhuka fi hadhihi zawiyah 18,000 khatman. Coba lihat tuh di pojok rumah ini, saudaramu ini telah menghabiskan menghatamkan bacaan Al-Quran selama 18.000 kali di pojok itu. Di pojok rumahnya, di kamarnya. Bayangkan seumur hidup 18.000 kali khatam Al-Quran. Dia sengaja memberitahukan kepada adiknya dan orang yang ada di sekitarnya. Berkata Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah tadi, ini disebutkan dalam Hilyatul Awliya, maksud Abu Bakar bin Ayyas memberitahukan amalannya agar diikuti orang, bukan agar dipuji. Demikianlah banyak diriwayatkan dari ulama-ulama salafus soleh bahwa mereka kadang memperlihatkan amal solehnya dan memberitahukan kepada orang-orang. Tak mungkin orang-orang seperti mereka niatnya ria, ingin dipuji. Oleh karena itulah maka disimpulkan dalam bab ini bahwa menampakkan ketaatan di hadapan orang ada 3. Amalan ketaatan, amal soleh, amal ibadah ada 3 jenis. Jenis pertama adalah ma syuri'a majhuran kal jihad wal adhan wal iqamah wa huduril jumu'ah wal jama'ah والتكبير في العيدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات التي يشرع الجهر بها فهذه لا إشكال في عملها علانية. Pertama, amal ketaatan yang memang disyariatkan harus diperlihatkan, tidak bisa sembunyi-sembunyi, seperti jihad, seperti azan. Nggak bisa azan cuma berbisik, hanya terdengar oleh diri sendiri. Ditanya kenapa azannya berbisik? Takut ria. Nggak bisa azan itu memberitahukan orang bahwa waktu sholat sudah tiba. Harus keras. Azan, qomat, menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat jamaah, bertakbir ketika Idul Fitri, Idul Adha, amar ma'ruf, nahi munkar, dakwah, ngajar, dan ibadah-ibadah lain yang memang disyariatkan untuk diberitahukan. Dan ini tidak diragukan lagi, harus dilakukan secara terang-terangan. Ini jenis yang pertama. Jenis kedua, ma yakunu israruhu afdal min i'lanihi misal al-qira'ah fi shalah li ghairil imam wa israr doa wa ghairi dhalik. Kedua, ketaatan yang menyembunyikannya itu lebih utama daripada terang-terangan. Seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti berdoa,
seperti bacaan Al-Quran dalam sholat selain imam. Kalau sendirian maghrib, subuh, isya lebih baik hanya terdengar oleh diri sendiri. Kalau kita sendirian umpamanya karena ada uzur tidak berjamaah di masjid, mungkin sakit, mungkin safar atau yang sejenisnya. Termasuk sholawat kepada Nabi SAW. Ini rahasia antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan diberitahukan. Jangan dibaca secara terang-terangan. Khawatir nanti muncul riya atau sum'ah. Makanya kalau kita mau baca Al-Quran, sebaiknya tidak di masjid pakai speaker. Terdengar oleh orang banyak. Apa maksudnya coba? Maksudnya agar orang ingin tahu bahwa dia baca Al-Quran rajin. Padahal bacaannya banyak yang salah. Tajwid makhrajnya banyak yang keliru. Lagunya nggak enak. Tajwid makhrajnya salah-salah. Pakai speaker di masjid. Ada yang begitu? Ada banyak. Salawat itu ibadah yang agung. Itu sudah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Lakukan secara sir. Ketiga, ma yudharu taratan wa yukhfa taratan. Ada amalan ketaatan kadang dilakukan secara terang-terangan. Kadang secara sembunyi-sembunyi. Tergantung keadaan. Seperti sedekah. Apabila khawatir riya, maka lebih baik dia sedekahnya sir. Untuk menjaga amalnya agar tidak sia-sia, agar tidak diazab. Lebih utama dilakukan secara sir. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 271, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Siapa orang yang, ini yang pertama, lebih baik sir. Yang kedua, orang ini diyakini aman dari fitnah. Artinya kalau umpamanya dia sedekah, dijamin tidak akan riya. Dia bisa menjaga dirinya. Ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau dia ini seorang qudwah, seorang tauladan, seorang figur. Omongannya diperhatikan, perbuatannya diikuti orang. Dan dia yakin aman dari fitnah, tidak akan riya, maka lebih bagus untuk ditampakkan agar orang-orang mengikuti amalannya. Sedekahlah secara terang-terangan. Tidak hanya sedekah, termasuk sholat sunnat, termasuk baca Al-Quran, ya umpamanya. Seusai sholat fardu, dia sholat sunnah ba'da di masjid. Afdalnya di rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya. Kecuali sholat fardu di masjid. Tapi kalau sholat sunat di rumah. Kecuali sholat sunatnya tahiyatul masjid, yaitu harus di masjid. Gak bisa di rumah. Nah, jadi afdalnya qabla dan ba'da di rumah. Tapi kalau seorang tokoh, figur, ustadz, kiai, beres salam, wirid, berdoa, lalu pulang ke rumah, sholat sunat di rumah, orang-orang salah paham. Apa salah pahamnya? Oh, nggak ada ba'da seusai sholat fardu. Akhirnya tidak pada sholat.
Tapi ketika sang figur ini seusai salam, seusai wirid berdoa, lalu sholat ba'da di masjid terlihat oleh orang, memotivasi orang. Oh itu sang kiai juga sholat sunat. Akhirnya orang-orang ikut sholat. Maka menampakkan amal ketaatan dalam rangka agar pertama diketahui orang tentang hukumnya, yang kedua diikuti oleh orang, maka lakukan. Baik itu baca Quran, ataupun sholat sunat qabla atau ba'da, ataupun infak dan sedekah dan seterusnya. Kalau memotivasi orang karena dia figur, lakukan terang-terangan. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, illam yakun mawdi'al qudwah fal afdal ay ya'mala hadzal amalu sirran wa in amina 'ala nafsihi riya wallahu a'lam. Kedua, kalau dia bukan qudwah, dia bukan public figure, ucapannya, perbuatannya enggak dipedulikan orang, maka lebih utama dia lakukan secara sir. Sekalipun dia aman dari fitnah, dia tidak akan riya. Tapi lebih baik sir. Apalagi ada keutamaan menyembunyikannya seperti sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menyembunyikan sedekah, memberikannya ke fakir miskin, ini lebih baik. Atau qabla dan ba'da, lebih utama di rumah. Maka sebaiknya dia melakukannya di rumah. Ya, inilah 3 jenis ketaatan berupa ibadah amal soleh. Ada yang harus terang-terangan dan tidak bisa disembunyikan. Ada yang menyembunyikannya lebih utama daripada memberitahukannya. Dan yang ketiga, ada yang kadang-kadang menampakkannya lebih utama daripada menyembunyikannya. Ada satu perkataan yang masyhur dari ulama terkemuka, namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyatakan satu ungkapan yang membuat orang umum bingung. Apa perkataannya? Beliau menyatakan tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu min ajlin nas syirkun wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Umpamanya kita mau habis sholat fardu, kita tidak melakukan sholat ba'da karena ada orang. Kalau nggak ada orang mah kita sholat. Karena ada orang kita tidak sholat. Sholat sunat ya. Kata Fudail, ini riya. Kita biasa tahajud, tapi karena bareng-bareng tidur sama orang, kita tidak tahajud karena ada orang. Kalau sendirian mah suka tahajud, maka meninggalkan tahajud karena orang itu riya. Dan beramal karena orang syirik. Kita biasa setelah salam langsung buka HP, nggak pernah sholat ba'da. Tapi karena ada orang dia sholat ba'da. Kita tidak biasa tahajud, tapi karena tidur bareng sama teman, akhirnya bangun tahajud. Kalau sendirian mah enggak tahajud. Jadi beramal karena orang ini syirik. Tidak beramal karena orang riya, beramal karena orang syirik. Lalu apa ikhlas? Ikhlas, semoga Allah menyelamatkan kamu dari kedua-duanya. Apa maknanya? Maknanya mau beramal, mau tidak beramal jangan karena orang. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Mau ada orang, mau tidak, tetap beramal. Dan kualitas amalannya sama. Jangan sampai karena ada orang
kualitas amalnya dilebih-lebihkan. Seperti kita ba'da sholat fardu terbiasa melakukan sholat ba'diyah. 2 rakaat 4 menit selesai. Tapi karena ada orang dipanjangkan jadi 10 menit. Kita terbiasa tahajud sendirian setengah jam. Tapi karena ada orang jadi 1 jam. Antara sendirian dengan ada orang beda kualitas dan kuantitasnya. Atau ketika ada orang beramal, ketika tak ada orang tidak beramal. Berarti dia beramal karena orang, bukan karena Allah. Jadi ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari 2 motivasi tadi. Meninggalkan amalan karena orang, beramal karena orang. Kita Allah selamatkan dari hal itu. Maknanya beramal tak beramal karena Allah, bukan karena orang. Tapi ungkapan Fudail bin Iyad ini menjadi sorotan di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Meninggalkan amalan karena orang riya, beramal karena orang syirik. Apa maksudnya? Diterangkan oleh para ulama. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, Abdullah bin Mubarak, seorang yang keikhlasan dan kemuliaan akhlaknya itu sudah jadi buah bibir. Kata Abdullah bin Mubarak, "Lau anna rajulaini istahaba fit tariq fa arada ahaduhuma yusalli rak'atain fatarakahuma li ajli sahibihi kana dzalika riya wa in sallahuma min ajli sahibihi fahuwa syirkun." Kata Ibnu Mubarak, kalau ada 2 orang berjalan bareng safar, lalu di tengah jalan salah seorang di antaranya mau sholat 2 rakaat. Biasa kalau musafar sholat dulu 2 rakaat. Sunnah kan? Tapi karena ada orang, biasanya kalau sendirian sholat ya. Karena ada orang dia tinggalkan. Dia tidak sholat safar. Maka itu riya. Tapi kalau dia sholat karena ada orang ini, biasanya kalau musafar berangkat aja nggak pernah sholat. Tapi karena ada orang ini dia sholat. Maka itu syirik. Itu kata Ibnu Mubarak yang dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Apakah omongan atau penjelasan Ibnu Mubarak ini benar? Sesaklek itu? Maka berkata para ulama, wa fi dzalika an-nazar, dalam masalah ini ada rincian. وقد تكلم العلماء رحمهم الله كالنووي وغيره في معناها. Para ulama telah membahas masalah ini seperti Imam An-Nawawi rahimahullah tentang makna dari ucapan Fudail bin Iyad dan Ibnu Mubarak ini. Beliau terangkan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, kesimpulannya adalah anna kaunal amal min ajrin nasriya hadha wadih wa amma tarkal amal min ajrin nasyirkun fa ma'naha anna iradatal abdi sara yuharrikuhal iltifat ilal makhluqin fa idza ra'ahum tarakal amal fa kana dhalika min qabili syirki bihadzal i'tibar. Kata Imam An-Nawawi, kalau orang beramal karena manusia, kalau nggak ada orang mah nggak beramal. Tapi karena ada orang dia beramal. Maka itu adalah riya. Ini jelas. Berarti kalau ada orang dia beramal, kalau nggak ada orang dia tidak beramal, jelas riya. Ini jelas. Nah sekarang yang kedua, adapun kalau
tidak beramal karena orang kemudian disebut syirik, maknanya adalah niat orang menjadi motivasi yang menggerakkan dia untuk memperoleh pengakuan dari orang. Ketika orang melihat, maka dia tinggalkan amal itu. Karena apa? Khawatir riya. Ketika dia mau sholat sunat, ada orang lihat nggak jadi. Kenapa? Takut dianggap riya. Maka ini dianggap salah satu bentuk syirik kecil. Karena apa? Karena amalnya dipengaruhi oleh penilaian orang. Dan amal solehnya terhalang karena penilaian orang. Berdasarkan hal itu, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk syirik kecil. Tapi yang jelas ungkapan ini bukanlah ayat atau hadis, bukan berasal dari seorang yang maksum, walaupun ini masyhur. Maka berkata mu'alif, wa hadhil ibarah laisat min ma'sumin walaula annaha masyhurah lamma dzakartuha. Tapi yang jelas ungkapan ini bukan berasal dari orang yang maksum, bukan dari Nabi SAW. Seandainya ungkapan ini tidak masyhur, tidak populer di kalangan manusia, saya tidak akan menerangkan. Saya tidak akan membahas. Kemudian wa min thamma aqul, dari pernyataan tadi aku jelaskan. Hadzal kalam fima yabdu ghairu daqiq. Ucapan Fudail bin Iyad yang nampak bagiku itu tidak rinci, tidak detil. Harus dirinci dan didetilkan dengan rincian seperti tadi. Intinya beramal atau meninggalkan amalan jangan karena orang, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antara ada orang dan tidak ada orang amalnya berbeda, maka berarti itu tidak ikhlas. Baik berbeda itu kualitas ataupun kuantitas, ataupun diamalkan atau tidak. Kadang-kadang orang biasa beramal, tapi karena ada orang dia tinggalkan amalan itu. Berarti amalannya terpengaruhi oleh orang lain. Atau orang tidak beramal biasa, tapi karena ada orang dia beramal, maka ini pun amalnya dipengaruhi oleh manusia. Atau kalau tidak ada orang, 2 rakaat itu 4 menit, karena ada orang bisa 10 menit. Berarti berbeda amal dia antara ada orang dan tidak ada orang, maka ini pun dipertanyakan keikhlasannya. Makanya berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang ikhlas adalah orang yang amalnya tetap baik dilihat oleh orang ataupun tidak. Baik dia sedang bersendirian atau di tengah orang banyak, amalnya tidak berubah. Karena amalnya diniatkan untuk dinilai, dibahas, dibalas oleh Allah dan bukan oleh orang. Lalu apa sajakah perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan? Yang bisa merusak keikhlasan hanya satu, tapi jenisnya banyak. Yaitu apa? Syirik. Dengan seluruh jenis-jenis syirik. Apa saja jenis syirik? Pertama, asyirkul akbar. Syirik besar. Syirik besar, perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Dia murtad. Yaitu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Dia suka sholat, saum, taat kepada Allah, tapi nyembah patung juga, nyembah kuburan juga, nyembah batu, nyembah pohon. Pokoknya
menyembah juga selain Allah. Itu syirik besar. Apa akibatnya? Pertama, seluruh amalnya gugur, terhapus. Amal sholatnya terhapus, amal saumnya terhapus, hajinya tiap tahun terhapus, umrohnya tiap bulan pahalanya terhapus, semua kebaikan dia terhapus. Kalau syirik, jangankan orang biasa. Sekali bernabi Muhammad SAW oleh Allah diancam, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu, hai Muhammad, berbuat syirik, maka terhapus semua amal baikmu. Ini syirik besar. Maka pelaku syirik besar, seluruh amalnya ditolak dan tidak diterima. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan pahala dari amal-amal mereka pada hari kiamat, lalu kami jadikan amal tersebut seperti debu yang ditiup angin, habis musnah, nggak bersisa. Dalam surah Ibrahim 18, a'maluhum karamad, amal mereka seperti romad, debu yang ditiup angin, habis seketika itu juga. Dalam surah An-Nur ayat 39, a'maluhum kasarab, amal mereka itu seperti fata morgana, terlihat dari jauh seperti air, kan gitu fata morgana ya. Setelah didatangi ternyata tidak ada apa-apa. Itulah amaran orang-orang yang syirik. Falaisa lahum hadzun indallah wala nasib. Mereka tidak memiliki bagian apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini jenis pertama, perusak seluruh amal. Semua amal tidak tersisa, rusak, habis, musnah. Tidak ada yang dia dapatkan di akhirat. Walaupun dia ahli ibadah. Fardu kalaku, sunnah kalampas. Semua yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Setiap sholat fardu berjamaah di masjid. Qabla ba'da tidak terlewat. Baca Quran odoj, wandai wanjus. Setiap malam dia tahajud. Setiap harinya dia saum, setiap harinya dia infak sedekah, setiap bulan dia umroh, setiap tahun dia haji. Pokoknya soleh. Tapi dia syirik, menyembah selain Allah, maka seluruh amalnya terhapus, tak bersisa. Itu kalau syirik besar. Kedua, syirik kecil, seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub. Ini merusak keikhlasan, tapi tidak merusak seluruh amalan. Yang rusak hanyalah amalan yang disertai dengan riyanya saja. Kalau umpamanya dia sholat fardunya ikhlas, pas sholat sunat karena ada orang dilihat oleh orang lain dia riya, maka yang gugur hanyalah amal sholat sunat yang disertai riyanya saja. Sholat fardunya yang ikhlas tidak gugur, tidak terhapus. Tapi ada tapinya, bukan sekadar ditolak dan tidak diterima, tapi juga diazab. Jangan berpikiran bahwa riya itu kerugiannya hanya tidak berpahala saja. Enggak. Selain tidak berpahala, diazab. Tahu kan 3 orang hebat dengan 3 amalan hebat, tapi 3-3-nya masuk neraka. Pertama mujahid sampai syahid di medan perang. Kedua ulama yang berilmu dan beramal. Ketiga hartawan yang dermawan. Manfaat 3 orang ini terhadap Islam dan kaum muslimin besar. Orang banyak memperoleh manfaat dari 3 orang ini. Tapi 3-3-nya ke neraka diazab. Bukan karena amalnya bagus. Tapi karena niatnya yang riya, ingin dipuji.
Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bukan sholatnya yang membuat dia celaka, tapi niatnya. Alladzina hum yura'un, itu orang yang ria. Sholat fardu pun ternyata bukan hanya ditolak, tapi juga diazab pelakunya karena ria. Oleh karena itu kalau seorang beramal suatu amalan dan ria di dalamnya, amalan tersebut ditolak. Adapun amalan lain yang ikhlas tidak terhapus pahalanya dengan keriaan dia di amal yang lainnya. Merekalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka itu mengabaikan salah satu di antara rukun diterimanya amalan. Ada 3 rukun diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan itu 3. Jangan abaikan 3 ini. Apa 3 ini? Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, ketiga iman. 3-tiganya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 Allah menyatakan, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksudnya semua orang pasti berjumpa dengan Allah walaupun orang kafir. Tapi orang kafir atau fajir yang durhaka, pertemuan dengan Allah itu tidak diharapkan. Berjumpa dengan Allah bagi orang kafir, orang durhaka adalah penderitaan. Babak belur, diazab, dimurkai. Tapi orang mukmin yang soleh, orang bertakwa, orang yang beramal soleh, perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang diharapkan. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Itu makna dari perjumpaan dengan Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan peribadatannya kepada Allah dengan sesuatu pun. Ikhlas. Itu dalam Al-Kahfi ayat yang terakhirnya. Di awal-awal surah Al-Kahfi, ayat yang kedua dari surah Al-Kahfi, Allah menyatakan, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin ada iman. Siapa orang mukmin yang dimaksud? Orang mukmin yang beramal soleh. Mukmin beramal soleh. Bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat baik. Berkata muallif setelah mengutip 2 ayat ini, fadzakarul iman wa dzakarul amala shalih wa dzakara annal amal la yakunu shalihan illa idza kana khalisan shawaban ala wufqi ma syara Allah. Dalam ayat 2 ayat ini Allah menyebut iman, Allah menyebut amal soleh, dan menyebutkan bahwa amal soleh tidak disebut amal soleh kecuali kalau ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan syariat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. 3 syarat diterimanya amalan: iman, ikhlas, dan mutaba'ah. Ayat-ayat yang semakna dengan itu sangat banyak dalam Al-Quran. Contoh, surah Al-Isra ayat 19 Allah menyatakan, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa orang yang menginginkan akhirat, bukan sampai ke akhirat, menginginkan kebahagiaan akhirat. Sebab semua orang pasti sampai ke akhirat.
Orang kafir juga sampai ke akhirat. Walaupun tidak percaya akhirat tapi pasti sampai ke akhirat. Cuma nasibnya beda. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk itu, untuk bahagia di akhirat, wa huwa mu'min, dan dia iman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, merekalah orang-orang yang usahanya akan dibalas. Yang dimaksud wasa'alah sa'yaha, dia berupaya untuk itu, berupaya untuk bahagia di akhirat, maknanya ayyakuna khalisan shawaba, usahanya itu benar dan ikhlas. Sebab kalau usahanya melakukan ibadah tidak benar dan tidak ikhlas, maka tidak akan tercapai apa yang dia inginkan. Umpamanya benar sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ria, nggak akan bahagia di akhirat. Atau ikhlas karena Allah, tapi tata caranya ditambah, dikurang, apalagi dirubah, tidak sesuai dengan yang disyariatkan, ini juga ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada contoh dariku, ditolak. Jadi makna wasa'alah sa'yaha, dia berupaya untuk bahagia di akhirat, beramal untuk kebahagiaan di akhirat. Makna beramal untuk bahagia di akhirat itu amalnya ikhlas dan benar. Wa qauluhu wa huwa mu'min, adapun firman Allah wa huwa mu'min, dan dia mu'min, ini syarat ketiga di antara 3 syarat diterimanya amalan. Karena kalau tidak mu'min dia kafir, walaupun ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Rasul SAW, tapi dia kafir, ya tidak akan diterima juga. Semua amalan orang kafir itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun ikhlas dan sesuai sunnah. Jadi 3 syarat diterimanya amalan lah iman, ikhlas, dan mutaba'ah. Inilah perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Pertama, syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Ya. Adapun amalan yang makbul, yang diterima, ada 2. Diterangkan oleh Imam Al-Qurafi dalam kitab Al-Faruq. Beliau menjelaskan, qad taqaddama anna al-amal al-maqbula fi janibil ikhlas ala martabatain. Telah diterangkan bahwa amal yang diterima dari karena aspek keikhlasan ada 2 tingkatan. Orang yang beramal dengan ikhlas ada 2 level, 2 tingkatan. Sesuai dengan kadar keikhlasan yang menyertai amalannya. Adapun tingkatan pertama al-martabatul ula wa hiya a'laha wa hiya a'lahuma. Adapun yang pertama dari tingkatan tertinggi, ayya'malal amala yuridu bihi wajhallah wa la yaltafita ila syai'in akhar. Itu seseorang beramal murni karena menginginkan wajah Allah. Dia tidak berpaling kepada niat lain. Murni ingin memperoleh, ingin bisa melihat wajah Allah, ingin surga gitu. Karena wajah Allah tidak bisa dilihat kecuali oleh ahli surga. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya. Karena dia bisa melihat kepada wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, lilladzina ahsan, itu amal soleh. Al-husna, akan memperoleh balasan yang lebih baik.
wa ziyadah, dan ada balasan tambahan. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama ahli tafsir menyatakan yang dimaksud orang-orang yang berbuat baik adalah beramal soleh, akan peroleh balasan yang lebih baik, maksudnya surga, dan tambahannya adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, bisa memandang kepada wajah Allah yang mulia. Itu ziyadahnya, tambahan nikmat di surga. Adapun kalau orang yang di neraka nggak bisa melihat wajah Allah. Allah menyatakan kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Mereka itu pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ayat ini menjadi dalil kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat wajah Allah, menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu puncak kenikmatan di surga, bisa melihat wajah Allah. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu super indah, maha indah. Makanya memandangnya itu puncak kenikmatan yang tiada tara. Nah, yang dimaksud beramal karena menginginkan wajah Allah, beramal karena ingin melihat wajah Allah di surga. Menginginkan balasan dari Allah dengan amalnya. Hanya itu, tidak menginginkan dunia. Inilah tingkatan ikhlas yang paling tinggi, dan amal yang disertai dengan keikhlasan yang tinggi tersebut, nilai amalnya juga tinggi. Inilah tingkatan ikhlas yang pertama. Tingkatan yang kedua, ayyal tafita ila amrin akhar yajuzu ayyal tafita ilaihi. Kedua, beramal tapi menginginkan sesuatu yang lain selain wajah Allah, yang memang dibolehkan, diniatkan untuk itu. Termasuk untuk dunia, ya kadang-kadang. Seperti seorang mujahid. Dia meniatkan untuk Allah, untuk membela agama Allah, meraih balasan dari Allah, tapi juga terbersit ada niat menginginkan ghanimah. Dan ghanimah hak mujahid. Seperti orang berhaji, dia menginginkan balasan dari Allah dengan hajinya, tapi dia memanfaatkan perjalanan hajinya untuk berdagang. Sambil haji, sambil bawa dagangan. Di tengah-tengah sela-sela atau ketika tidak ada ritual haji, seperti ketika mabit di Mina. Di Mina kan nggak ada amal apa-apa. Hanya sholat pada waktunya secara qasar, tidak dijamak. Sudah, tidak ada yang lain. Selain sholat ya sudah bebas. Baca Quran, berzikir, berdoa. Boleh dagang? Boleh dagang. Ketika di Muzdalifah juga begitu. Mabit pada malam tanggal 10. Gak ada ritual apa-apa, cuma tidur. Tapi kan orang tedugsaknya, apa dugsak? Tidak begitu berbaring langsung tidur lelap kan gitu ya. Banyak yang ngobrol dulu, ngopi dulu, makan dulu. Kita ngampar dagangan. Boleh, gak masalah. Yang tidak boleh tuh berjualan di tempat jumroh, orang lempar dia berdagang, keinjak-injak itu. Ya, sekarang pasti askar melarangnya.
Makanya ketika haji banyak yang dagang begitu. Tidak dilarang mencari dunia selama haji dengan cara berdagang. Kadang-kadang ya dalam amalan lain seperti contohnya umpamanya silaturahmi. Rasul SAW mengiming-imingi orang yang bersilaturahmi dengan iming-iming dunia. Yaitu dua, dilancarkan rizkinya, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Man ahabba ayyub sata fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Ada nggak orang yang silaturahmi dengan niat ingin dua hal ini? Ada. Boleh? Kalau dilarang nggak mungkin Nabi mengiming-imingi ini. Tapi ada tapinya, ini adalah niat tambahan dari niat pokok. Niatkan silaturahmi untuk Allah, untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, ridhonya, kasih sayangnya, pahalanya, ampunannya, surganya dan seterusnya. Boleh diselipkan dua niat tadi agar rizkinya diluaskan dan dipanjangkan umurnya. Seperti orang sedekah, Nabi SAW mengiming-imingi sedekah dengan iming-iming dunia. Bahkan bukan hanya Nabi, Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan ganti berlipat-lipat di dunia. Dan Allah berikan pahala yang mulia di akhirat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam. Dari satu benih ini tumbuh menjadi 7 batang. Dan setiap batangnya menghasilkan 100 benih. Satu batang 100 benih. Ini ada 7 batang. Jadi berapa? 700. Satu benih jadi 700. Maknanya yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti di dunia 700 kali lipat. Dan tanpa mengurangi balasan di akhirat. Ada nggak orang yang teriming-imingi dengan ayat ini, lalu niat sodakohnya agar diganti di dunia? Ada. Salah tidak? Tidak salah. Tapi ada tapinya. Itu niat tambahan. Niat pokoknya infak sodakoh ingin meraih apa yang ada di sisi Allah, itu yang pokok. Jangan dilupakan. Jangan sampai saya mah nggak perlu pahala, nggak perlu ampunan, nggak perlu ridho Allah. Yang penting mah diganti aja 700 kali lipat. Nah itu yang nggak boleh. Niat pokoknya diabaikan, niat tambahannya ini yang dijadikan niat pokok, ini yang nggak boleh. Nabi SAW mengiming-imingi sedekah dengan kepentingan dunia, yaitu kesembuhan dari penyakit. Beliau bersabda, dawau mardhakum bis-shadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu bisa menjadi obat bagi penyakit. Dan ini yang disebut dengan ilaj syar'i. Pengobatan syar'i. Ada 2 jenis pengobatan, pengobatan hissi dan syar'i. Kalau pengobatan hissi, pengobatan yang logis, yang rasional, yang realistis seperti ke dokter, ke terapis yang memang ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah tentang hal itu, ya itu disebut pengobatan hissi. Disyariatkan, disyariatkan. Kata Nabi SAW, dawau
Tadawaw fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Dengan obat hissi. Ada lagi obat syar'i. Obat syar'i ini tidak ada penjelasan ilmiahnya. Tidak logis, tidak rasional. Tapi diperintahkan oleh syariat. Seperti ruqyah, doa. Tidak ada keterangan dari dokter, oh doa ini dari mulut orang yang berdoa mengeluarkan enzim tertentu yang tidak terlihat bisa membunuh penyakit. Ada begitu? Nggak ada. Tapi Allah dan Rasulnya menyuruh kita berdoa. Ketika sakit mendoakan kesembuhan. Di antaranya Allahumma rabban nasi mudhibal bas. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Dan seterusnya. Doa. Itu ilaj syar'i. Yang kedua sedekah. Gak ada hubungan antara sedekah dengan kesembuhan penyakit secara rasional, iya. Tapi secara syar'i menurut kacamata akidah, iya, ada. Selasa yang lalu di Masjid An-Nafi kita membahas salah satu nama Allah, Asy-Syafi. Asy-Syafi itu sang penyembuh. Salah satu nama Allah dan sifat Allah. Kata Rasul SAW, innaka anta syafi. Engkau ini asy-syafi, sang penyembuh. Karena apa? Menurut sudut pandang akidah, semua urusan di tangan Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, memberi madarat, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan orang dari sakit. Itu semuanya Allah yang ngatur. Kenapa orang sakit disakitkan oleh Allah dengan hikmah tertentu. Kenapa orang sehat disehatkan oleh Allah. Kenapa orang tertawa menangis dibuat tertawa, dibuat menangis oleh Allah. Nah, cuma sebabnya diterangkan. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang membuat seseorang tertawa atau menangis. Allah juga yang membuat seorang itu hidup ataupun mati. Semua urusan di tangan Allah. Termasuk seorang sakit, seseorang sehat, seseorang sembuh dari penyakit, Allah yang ngatur. Dan cara Allah mengatur sakit dan semuanya seorang dengan dua cara. Pertama dengan obat hissi tadi ya. Ada hubungan sebab akibat antara obat, terapi pengobatan dengan penyakit tersebut. Dan ada yang cara syar'i. Kata Allah, kalau mau aku sembuhkan sedekah. Kalau mau aku sembuhkan nih baca doa ini. Allah yang memprosesnya. Apakah obat umpamanya baik pil, sirup, atau bubuk yang diberikan oleh dokter lalu menyembuhkan. Itu bukan diproses oleh Allah. Diproses oleh Allah kesembuhannya. Kalau tidak diproses enggak. Betapa banyaknya obat tapi tidak sembuh. 2 orang pasien sama persis penyakitnya. Berobat ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama, persis. Tapi yang satu sembuh, yang lain tetap ada banyak. Bukan obatnya yang menyembuhkan, bukan terapinya, bukan dokternya. Allah yang memberikan kesembuhan atau yang tidak. Ya, termasuk salah satu terapi penyembuhan yang tidak hissi, tidak rasional, tidak logis, ya, tidak ada penjelasan ilmiah, tapi disyariatkan. Seperti contoh sedekah. Nabi SAW menyatakan, dawau mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nggak ada penjelasan ilmiah. Oh, sedekah ini kalau orang bersedekah tiba-tiba umpamanya tubuhnya mengeluarkan zat tertentu, hormon tertentu yang kemudian menyembuhkan penyakit. Nggak ada penjelasan itu. Minimal belum ketemulah penjelasan itu ya. Makanya
para ulama sejak zaman baheula sampai sekarang banyak bersedekah dalam rangka apa? Menyembuhkan penyakit. Ibnu Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya 7 tahun. Ya sembuh-sembuh berobat ke sana kemari. Ketika konsul ke gurunya, kata gurunya, coba kamu sedekah. Karena Nabi SAW menyatakan, dawau maradakum bisadaqah. Lalu beliau membuat sumur, kemudian airnya disedekahkan untuk semua orang bebas. 7 hari sembuh. Makanya sekarang ini kalau di Timur Tengah, di Saudi, di Qatar, di Kuwait, banyak orang yang nitip sedekah dalam rangka apa? Menyembuhkan penyakit keluarganya, penyakit ibunya, anaknya, dan seterusnya. Karena memang Nabi SAW menganjurkan hal yang seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kepentingan dunia. Boleh enggak kepentingan dunia ini diselipkan sebagai salah satu niat ketika beramal? Ya boleh. Oleh karena itulah boleh kita umpamanya saya sedekah nih untuk bikin sumur dengan niat semoga penyakit saya sembuh, semoga penyakit anak saya sembuh, semoga boleh. Tapi bukan niat yang pokok, tapi niat tambahan. Niat pokoknya tetap mengharapkan balasan dari Allah. Inilah yang dimaksud dengan keikhlasan level 2, yaitu ayal tafita ila amrin akhar yajuzu ayal tafita ilaihi, yaitu meniatkan amalan untuk niat lain selain meniatkan untuk Allah dengan niat lain yang secara syar'i dibolehkan. Seperti tadi sedekah dengan niat untuk menyembuhkan penyakit. Sedekah dengan niat agar dilancarkan. Silaturahmi dengan niat agar diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan seterusnya. Selain meniatkan semua amalan itu untuk meraih balasan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah 2 jenis amalan yang makbul. Nah, terus bagaimana kriteria atau batasan amalan yang mardud, yang ditolak? Kalau tadi diceritakan amalan yang makbul adalah amalan yang ikhlas, dan ikhlas memiliki 2 tingkatan yang barusan. Nah, sekarang anwa'ul amalil mardud, beberapa jenis amalan yang ditolak. Materi ini akan kita bahasnya Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan, sudah 1 jam lebih. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada pertanyaan dari pemirsa via YouTube dari Pak Sony Saksono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa fika barakallah. Mohon bertanya di luar tema tentang zat Allah. Apakah ada dengan sendirinya menurut ayat atau hadis yang sahih? Syukran. Apakah Allah ada dengan sendirinya? Ini termasuk syubhat. Salah satu di antara sifat Allah adalah al-awwal dan al-akhir. Wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal. Makna yang awal tidak ada sesuatu pun sebelum dia. Maknanya sama dengan tak ada awalnya. Kalau dikatakan Allah ada dengan sendirinya, berarti sebelum ada tiada. Gak mungkin. Kalau sebelum Allah ada berarti Allah tiada, berarti ada sesuatu yang mendahului keberadaan Allah. Apa? Waktu. Kalau umpama Allah ada dengan sendirinya, berarti sebelum ada dia tiada.
Ketika dia tiada, ada enggak sesuatu? Ada, yaitu waktu. Dan waktu adalah makhluk Allah yang menciptakan. Berarti ini tidak masuk akal. Jadi makna al-awwal laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia. Dia ada tanpa diawali oleh ketiadaan. Dia ada tanpa diakhiri oleh ketiadaan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Paham kan? Gitu. Ya, wal awwal wal akhir. Dia yang al awal, dia yang al akhir. Makna al awal laisa qablahu syai' dan makna al akhir laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia dan tidak ada sesuatu pun setelah dia. Maka tidak boleh ada pertanyaan apakah Allah ada dengan sendirinya? Enggak boleh. Karena apa? Karena keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Kalau ada pertanyaan apakah Allah ada dengan sendirinya, loh berarti sebelum ada dia tiada. Dia itu tidak pernah tidak ada. Dan tidak akan pernah tidak ada. Selalu ada, ya. Wallahu a'lam. Saya berada di lingkungan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah baru setengah tahun. Banyak hal yang belum saya ketahui. Bolehkah Ustadz menerangkan secara ringkas madhab ini? Apa yang harus saya pelajari? Iya, apakah yang dimaksud madhab fiqih? Kita tidak mengajarkan madhab fiqih. Mungkin manhaj gitu ya. Apa makna manhaj? Tariqatul faham lil kitab was sunnah. Makna manhaj adalah metodologi atau cara memahami Quran dan sunnah. Walaupun kaum muslimin Qurannya satu, hadisnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Tapi kenapa berbeda-beda? Karena perbedaan manhaj. Apa maknanya? Berbeda cara memahami Quran sunnah. Ada orang yang memahami Quran sunnah dengan ro'yu, dengan logika, dengan filsafat. Itu cara yang salah, tidak boleh. Nabi SAW mengancam, man qala fi kitabillah bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fasal Quran bi ra'yihi. Siapa orang yang memahami Quran, menafsirkan Quran, berbicara tentang Quran dengan ra'yunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ra'yu akal kita, otak kita bukan alat memahami Al-Quran dan Sunnah. Alatnya apa? Ilmu alat. Ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu-ilmu yang dibutuhkan, ya. Ada orang yang memahami Quran Sunnah dengan kultur, dengan budaya disesuaikan. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam ini, Islam itu. Itu disesuaikan dengan budaya setempat. Akhirnya berbeda dengan keislaman yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang yang memahami Quran Sunnah dengan dzauq, dengan perasaan. Rasanya tepatnya ayat ini begini, hadis ini rasanya pakai perasaan. Semua itu keliru, bukan alatnya. Nah, bagaimana cara yang benar memahami Quran Sunnah? Fahami Quran Sunnah menurut ahlinya. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli tentang Quran, Sunnah? Pertama tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh wahyu. Kedua, para sahabat dibimbing oleh Nabi yang dibimbing oleh wahyu. Para sahabat itu saksi hidup turunnya ayat, teraplikasikannya ayat, mendengar langsung penjelasan ayat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat manusia yang paling tahu tentang Quran Sunnah.
Yang kedua tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yang dijamin oleh Rasul SAW. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, lalu generasi setelahnya dan setelahnya. 3 generasi yang beliau jelaskan. Kenapa terbaik? Karena pemahaman agamanya paling benar. Nah, orang yang seperti inilah yang dijamin benar oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadis. Al-Quran menyatakan surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini maksudnya para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Maksudnya mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam. Memahami Quran dan Sunnah. Mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jaminan Allah kepada sahabat dan orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat. Ini yang benar. Nah, generasi sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in disebut dengan generasi salafus saleh. Mengikuti mereka disebut salafiyin. Salafiyin adalah orang-orang yang pemahamannya mengikuti generasi salaf. Inilah metodologi yang benar dalam memahami Islam. Itulah manhaj yang benar. Manhaj sekali tariqatul faham lil kitab sunnah. Jadi cara metode dalam memahami Quran sunnah. Yang benar adalah yang merujuk kepada generasi as-salafus soleh. Makanya orang-orang salafin ketika membahas ayat atau hadis atau Islam secara keseluruhan, akidah, fikih, ya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih segala macam, akhlak segala macam, selalu bahas kitab. Kitab yang disusun oleh para ulama. Nah, para ulama ketika menjelaskan berfirman Allah begini, bersabda Rasul demikian. Para sahabat ketika menjelaskan ayat dan hadis ini menyatakan demikian. Berkata ulama tabi'in ketika menerangkan ayat ini demikian. Kan begitu. Ini yang saya jelaskan tadi, ya, berkata Imam Anu dalam kitabnya. Selalu begitu. Ini manhaj yang benar. Adapun orang yang lain, ayat ini menurut saya begini, diturunkan jadi begini, diturunkan lagi, terus turun ke bawah. Menurut otak dia, ijtihad dengan kebodohannya. Tidak merujuk kepada penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya. Banyak ustadz yang berilmu. Seandainya ilmu mereka digunakan untuk membahas kitab para ulama, wah, jempol banget. Sayangnya ustadz-ustadz yang berilmu ketika mendakwahkan Islam berijtihad sendiri. Ini ayat coba cek juz sekian, halaman sekian. Surat Anu ayat sekian. 3 baris dari atas, warnanya hijau dan susah. Ini nanti turun ke ayat ini, nyambung ke hadis ini. Siapa yang menurunkan ke ayat ini, nyambung ke hadis itu? Otaknya. Yang belum tentu itu bersambung menurut para ulama. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan manhaj, ya. Wallahu a'lam. Ahwat kan haram safar tanpa mahram. Kalau saya safar bersama anak laki-laki saya umur 10 tahun, apa itu terhitung dibersamai oleh mahram walaupun anak-anak, dan bolehkah safar hanya berdua dengan anak saya tersebut? Saat ini saya kalau kajian ditemani anak, tapi kalau kajian kan jaraknya terhitung dekat, bagaimana kalau safar keluar kota? Baik, barakallahu fiik. Kalau di dalam kota tidak terhitung safar, kajian rumahnya di Bandung, kajian ke sini boleh sendirian tanpa mahram karena bukan safar. Kalau keluar kota ya terhitung safar. Dari Bandung ke Jakarta nggak boleh sendirian, ya.
Boleh dengan anak laki-laki mahram iya. Tapi mahram yang dibolehkan menyertai safarnya seorang wanita adalah laki-laki yang sudah baligh. Adapun yang belum balik seperti usia 10 tahun, apalagi masih bayi. Atau ada ustadz, saya lagi ngandung, saya ke safar kemana-mana sendirian. Tapi disertai mahram, bayi yang dalam kandungan saya ini laki-laki. Ya itu nggak boleh. Bisa apa bayi dalam kandungan? Bisa apa anak 10 tahun ya? Kalau ada apa-apa terhadap ibunya. Jadi tidak boleh safar hanya dengan mahram yang usianya 10 tahun atau belum baligh ya. Tapi kalau dalam kota mau kajian, mau belanja, mau silaturahmi tanpa mahram boleh. Cuma wajib kalau keluar rumah seizin suaminya atau ayahnya kalau dia belum bersuami. Saya pernah mendengar kajian Ustadz Fulan. Disebut di sini tapi nggak saya baca. Beliau menyebutkan kalau ada sholat 4 rakaat qabla asar dan 2 rakaat qabla maghrib dan isya. Mohon penjelasan. Ada tapi bukan rawatib. Dibolehkan. Bahkan dibolehkan kita melakukan sholat sunat sebelum sholat fardu apapun antara adzan dan qomat. Karena Nabi SAW menyatakan ma bainal adzanaini sholat. Antara 2 adzan selalu ada sholat. 2 adzan itu maksudnya sholat adzan dan qomat. Sholatlah. Sholat apa? Nggak perlu ribut istilah nama sholatnya. Pokoknya lakukan. Ya. Tapi bukan qobla, bukan rawatib. Jadi 4 rakaat sebelum asar boleh, tapi bukan rawatib. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya boleh, tapi bukan rawatib. Dan berpahala ketika melaksanakannya dan tidak termasuk sholat sunat muakkadah tapi ghair muakkadah. Tapi melaksanakannya bagus berpahala. Ana pernah dengar kajian Ustadz Fulan rahimahullah. Kata beliau seorang akhwat tidak boleh sering keluar rumah untuk menghadiri kajian. Kata beliau cukup sepekan sekali menghadiri kajian. Karena sebaik-baik perempuan yang lebih banyak diam di rumah dan cukup mendengarkan kajian lewat online. Karena apabila seorang akhwat keluar rumah banyak madaratnya. Perempuan aurat. Yang mau ana tanyakan bagaimana solusinya. Kalau mendengarkan kajian secara online di rumah sering tidak fokus. Dan kalau datang langsung menghadiri kajian insya Allah kita mendapatkan rahmat dan ampunan. Iya, beliau lebih berhati-hati. Khawatir kalau keluar rumah banyak madarat. Ahwat ukur saja diri sendiri. Mana yang maslahatnya lebih besar, madaratnya lebih kecil. Antara langsung hadir di kajian atau online. Dua-duanya dibolehkan, ya. Ahwat keluar rumah untuk kajian dengan tetap menjaga adab, menjaga aurat, menjaga diri dari fitnah, dan tidak safar, boleh. Walaupun ada risiko fitnah mungkin. Pakai angkot umpamanya duduk berdampingan dengan laki-laki. Itu salah satu fitnahnya ya. Mau pakai ojol, sopirnya selalu laki-laki. Itu ya. Itu salah satu fitnahnya. Kalau di rumah aman dari fitnah itu. Tapi ada madaratnya di fitnah, nggak fokus. Ketika mendengarkan ada telepon, angkat dulu. Kalau di sini kan ada telepon nggak mungkin diangkat. Kalau berani diangkat, awas aja. Kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang bikin kopi dulu, kadang-kadang dipanggil orang tua dan seterusnya, ada gangguan. Jadi mana yang maslahatnya lebih besar, madaratnya lebih kecil, ambil itu ya. Yang jelas tidak diharamkan. Kalau seminggu sekali dibolehkan, berarti lebih dari seminggu sekali juga boleh. Intinya boleh nggak ahwat keluar menghadiri kajian? Boleh. Udah. Seminggu sekali, sebulan sekali, seminggu 2 kali, berarti selama tidak ada madarat, maka silakan ya. Wallahu a'lam.
Ana seorang ibu rumah tangga, ana selalu diberi uang sama suami tiap hari dan tiap pekan. Dikasih lagi. Jadi jatah uang untuk kebutuhan sehari, ana dikasih double harian sama pekanan. Bulanannya enggaknya. Boleh tidak ana sedekah dan menabung dari sisa uang yang diberikan suami tanpa izin suami? Enggak boleh, izin suami. Apalagi sekarang gampang ya, walaupun mendadak bisa WA, bisa SMS, bisa telepon ya. Izin dulu suami, karena itu uang suami yang dipercayakan kepada kita. Izin, kalau mau sedekah izin ya. Karena suami ana setiap ngasih uang tidak bilang apa-apa ke ana. Uangnya untuk dipakai apa saja. Bahkan ana suka beli baju tanpa izin suami. Dari sisa uang kebutuhan rumah tangga tersebut. Suami ana pun tidak tahu kalau ana punya uang tabungan dari sisa uang yang diberikannya. Apa ana harus bilang suami? Lebih baik bilang ya, lebih selamat bilang. Terakhir, jika ada seorang yang beramal, tapi dia gibah, apakah itu termasuk syirik besar atau syirik kecil? Gak ada hubungannya amal dengan gibah. Ketika dia beramal dan ikhlas, dia dapat pahala. Ketika dia bergibah, dia dosa besar. Ada dua sama yang sebelah pertanyaannya. Oh ini. Saya mengingatkan sepupu saya karena perkara najis. Tapi saya dianggapnya diri sendiri aja. Kayak kumaha. Tapi saya dianggapnya diri sendiri aja. Apa maksud? Oh, tapi saya dianggapnya diri sendiri aja belum benar. Jangan ada titik itu di ajahnya. Tapi saya sendiri dianggapnya belum benar. Saya memberitahu karena saya juga berusaha untuk tidak meninggalkan najis. Untuk tidak meninggalkan najis. Apa yang mesti saya lakukan dalam menyampaikan, mengingatkan sama muslim dalam kebaikan? Apakah saya diam aja seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena ada najis mengenai najis dalam pertanyaan malaikat? Kayak kumaha ini tuh. Intinya begini. Untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar tidak disyaratkan harus suci dirinya terlebih dahulu. Kalau seorang da'i, seorang ustadz wajib suci terlebih dahulu, nggak akan pernah ada ustadz, nggak akan pernah ada da'i, sebab semua orang pasti merasa dirinya ini kotor. Nggak ada seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama meyakini dirinya suci, bersih dari dosa. Karena itu dilarang. Wala fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Ini ada larangan. Tidak ada orang yang merasa dirinya suci dari dosa. Ya, maka kesucian diri tidak menjadi syarat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Lakukan, perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf walaupun kamu belum mampu melakukannya. Larang orang dari kemungkaran walaupun kamu belum mampu meninggalkannya. Jadi di dalam hal yang ma'ruf ada dua kewajiban. Kewajiban pertama kita mengamalkan yang ma'ruf ini. Kewajiban yang kedua menyuruh orang berbuat ma'ruf. Kalau kita belum mampu melaksanakan yang ma'ruf tapi sudah mampu menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, kita punya satu pahala dakwah menyuruh orang lain berbuat ma'ruf. Terus yang ma'ruf ini belum kita amalkan, dosa apa tidak? Tergantung. Kalau yang ma'ruf ini kewajiban tapi kita belum melaksanakan, kita dosa. Seperti umpamanya sholat fardu. Ayo sholat, kita nggak sholat.
Itu dosa. Tapi ketika kita nyuruh orang lain sholat, kita berpahala. Tapi kalau hayo tahajud, tapi kita sendiri tidak. Ketika kita nyuruh orang lain tahajud, kita berpahala. Tapi kita sendiri tidak melakukan tahajud, tidak dosa. Karena tahajud adalah sunnah. Demikian juga nahi munkar. Umpamanya nahi munkar ada 2 kewajiban. Kewajiban pertama, wajib kita jauhi. Kewajiban kedua, wajib menyuruh orang menjauhi yang haram. Kalau kita umpamanya, jangan kita lah. Seseorang suka judi. Lalu dia mengamalkan judi, dia dosa besar. Tapi dia melarang, jangan judilah. Ayo bubar. Tapi dia masih judi. Ketika dia menyuruh orang lain menjauhi judi, dia berpahala. Tapi ketika dia berjudi, dia berdosa. Ya. Nah itu. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar tidak disyaratkan orang itu harus suci terlebih dahulu, enggak. Ya. Apalagi tadi memberitahu ada najis. Ada najis tuh. Wajib kita beritahu. Jangan sampai dia sholat dengan pakai pakaian yang najis itu. Saya pikir kalau memberitahu ada najis, orang itu nggak akan menuduh, emangnya kamu bersih dari najis? Saya pikir enggak ya. Emangnya kamu bersih dari najis enggak? Kecuali kalau umpamanya, ayo baca Quran. Nah, baru orang itu membalikan kamu sedikit tara gitu ya. Mungkin. Tapi kalau najis seperti yang ditanyakan, saya pikir tidak akan terjadi. Kayak bisa salah maca benar najis gitu. Saya mengingatkan sepupu karena perkara najis benar, N-A-J-I-S benar najis. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Seperti biasa jam 4 disiarkan oleh radio dan TV Raja ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.